Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang kaidah lughah Arabiyah, kaidah bahasa Arab. Itu untuk yang sesi pertama Ba'dal Maghrib kita mempelajari ilmu nahwu dengan membaca buku Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Di pertemuan yang telah lalu kita sudah menyelesaikan bagian dari mansubatul asma, yaitu al-mustasna. Ya, al-mustasna kita sudah selesai, halaman 67 sekarang ya. Nah, al-mustasna itu dia mansubatul asma yang ke-8. Berarti yang sudah berlalu apa saja? Maf'ul ada berapa? Maf'ul ada 5, maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah 5, kemudian 6 al-hal 6, 7 tamyiz-nya nomor 7 tamyiz, 8 al-mustasna. Nah, sekarang kita masuk yang nomor 9 dan nomor 10. Berkata penulis di sini, nomor 9 dan 10 adalah khabaru kana wa akhawatiha wasmu inna wa akhawatiha. Karena kita masuk mansubat, berarti khabarnya kana dan saudari-saudarinya kana. Nah, itu yang mansub. Kalau isimnya kana apa dulu? Marfu. Kalau isimnya kana marfu. Nah, ini kita masuk mansubat, berarti khobarnya kana dan saudara-saudarinya. Itu yang nomor 9. Yang nomor 10 isimnya inna wa akhawatiha dan saudari-saudarinya. Isimnya inna dia mansub. Kalau khobarnya inna dia marfu. Jadi pelajaran ini sudah berlalu. Makanya penulis di sini mengatakan amma khabaru kana wa akhawatiha wa ismu inna wa akhawatiha faqad taqaddama bayanuhuma fil marfu'ati. Yang artinya amma adapun khabaru kana, khabarnya kana wa akhawatiha dan saudari-saudarinya kana itu yang mansub. Wa ismu inna dan isimnya inna wa akhawatiha dan saudara-saudarinya inna itu juga mansub. Faqad taqaddama bayanuhuma, maka sungguh telah berlalu penjelasan keduanya. Taqaddama telah berlalu, bayanuhuma penjelasan keduanya fil marfu'ati dalam pembahasan marfu'at. Baik, tinggal kita murajaah saja. Mislu contohnya, wa kana Allahu sami'an basira. Wa kana, ya, anggap saja wawunya ini permulaan, maka kana itu i'rabnya fi'il madhi naqis. Ya, ketika kita membahas kana yang butuh isim dan khobar, itu namanya kana yang fi'il naqis. Ya, fi'lun madin naqisun.
Nah, jadi dia butuh isim dan khobar. Nah, kemudian Allahu lafdzul jalalah itu dia i'rabnya ismu kana marfu'un ya, wa alamat rafi dhammah li'annahu isim mufrad. Nah, kemudian sami'an i'rabnya khabaru kana mansubun wa alamatun nasbihi fathah li'annahu isim mufrad. Nah, ini khabarnya kana. Adapun basira ya na'at. Na'tun li sami'an. Belum sampai. Insyaallah mudah ya. Demikian pula sampingnya wa kanu zalimina. Kanu dia isim dia fi'il madhi nakis. Nah, mana isimnya? Ya, cara mencari isimnya kana seperti mencari bukan, kana kan tadi fi'il. Maka cara mencari isimnya kana seperti mencari fa'il. Ya, cara mencari fa'il. Nah, kanu itu kalau dia fi'il maka fa'ilnya apa? Wawu jamaah, wawunya itu. Jadi al-wawu itu adalah wawul jamaah, dia dhamir mabni fi mahalli raf'in ismu kana. Isimnya kana itu wawunya itu. Nah, kemudian dhalimina ini yang mansub. Dhalimina i'rabnya khabaru kana mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u li'annahu jam'ul mudzakkaris salim, jamak mudzakkar salim. Nah, itu kana. Nah, khabarnya kana yang mansub. Adapun berikutnya inna kebalikannya. Nah, kalau inna isimnya yang mansub. Innallaha azizun hakimun. Nah, inna itu harfu nasbin wa taukidin. Huruf penasab dan penegas, penguat makna. Nah, inna. Kemudian Allah lafdzul jalalah i'rabnya ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi fathah li'annahu isim mufrad. Itu yang mansubnya. Sudah ketemu. Adapun azizun itu khabarnya inna marfu'un wa alamat rafi'i dhammah li'annahu isim mufrad. Mudah kan? Udah lewat ya. Nah, alhamdulillah. Hakimun itu juga na'at, itu nanti lewat. Akan datang insyaallah. Kemudian innaka ghafurun rahimun. Innaka, inna itu dia harfu nasbin wa taukid. Nah, kemudian mana isimnya? Ka. Jadi ka di situ dhamirun mabniyun fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin sebagai isimnya inna. Kalau isimnya inna kan nasab. Baru ghafurun dia khabarnya inna marfu' wa alamat rafi dhammah li'annahu isim mufrad, rahimun na'at. Selesai. Ringkas saja khabarnya kana sama isimnya inna dan saudari-saudarinya. Masih ada yang butuh ditanyakan? Nah, kita istilahnya tuh cek diri kita masing-masing itu caranya. Nah, kalau kita benar-benar sudah paham, itu coba kita, ya, istilah gitu, kita coba untuk mengajarkan kepada orang. Coba ngajar gitu. Ya entah ngajar karo koncone mudzakarah, saling mengingatkan, murojaah gitu. Atau ngajar anaknya, murojaah kalau anaknya sekolahnya udah lebih bisa malah buat murojaah juga mudzakarah kan itu. Itu bukti kalau kita tuh benar-benar sudah paham. Jadi artinya apa? Dengan kita murojaah sendiri itu sudah bisa. Nah, kalau belum paham mau murojaah sendiri gimana? Enggak paham kan itu. Apalagi mau ngajarkan ke orang gitu. Jadi tanda kalau kita sudah paham itu kita bisa murojaah sendiri kemudian bisa ngajarkan gitu. Jadi ini diulang-ulang terus saja.
Baik, sekarang masuk yang ke 11 al-hadi asyarah. Ismula, isimnya la. Nah, jadi yang tadi terutama ini kita masuk isimnya la, maka inna itu kita sudah harus paham betul. Karena ini la itu sebetulnya bagian dari saudarinya inna, karena nanti beramal seperti amalannya inna, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Baik. Amma la fahiya nafiyatun lil jinsi. Adapun la, di la di sini lam alif ya, la. Jadi bukan lam tapi la. Bedakan lam sama la. Kalau lam itu satu huruf, kalau la itu sudah dua huruf, lam alif la. Adapun la maka dia adalah nafiyatun lil jinsi, ya, kata yang meniadakan seluruh jenis secara umum. Jadi meniadakan secara umum. Kata jenis itu kata umum. Jadi la di sini la nafiyatun lil jinsi. Karena ada la yang lain, kan ada la nahiyah juga kan itu. Ada la nafiyah tapi bukan lil jinsi. Nafiyah yang masuk kepada fiil. Nah, kalau ini la nafiyatul jinsi nanti masuknya ke isim. Masuknya ke isim dan ada syarat-syarat yang lainnya. Ta'malu amala inna. Dia beramal pada amalannya inna. Ya. Amala ini maf'ul bih. Ta'malu itu fi'il fa'il. Dia beramal pada amalannya inna. Apa itu? Fatansibul isma. Maka dia menasabkan isim wa tarfa'ul khabara dan merafa'kan khabar. Itu amalannya seperti amalan inna. Jadi kalau kita inna sudah paham, insyaallah ini nanti akan memudahkan pemahaman kita. Mithlu, contohnya la rajula fiddari. La rajula fiddari. La di sini la nafiyatul jins. Nah, rajula, nah ini yang dia isimnya la. Adapun cara ngi'rabnya nanti dulu. Nah, nanti karena ada pembahasan yang setelahnya nanti antara ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, jadi la rajula fiddari kita hanya tahu secara sepintas dulu bahwasanya setelah la, nah, ketika ada isim, nah, dan syaratnya di sini yang dicontohkan dia nakirah. Ya. Tahu kan nakirah? Nah, umum. Belum ada alif lamnya gitu. Maka dia la rajula fiddari. Nah, penerjemahannya berarti itu meniadakan keumuman. Secara umum, istilahnya secara totalitas gitu. La rajula fiddari berarti tidak ada seorang pun ya, gitu. Fiddari di dalam rumah gitu. Dar bisa diartikan negeri, bisa diartikan rumah gitu. Jadi tidak ada seorang pun di dalam rumah. Kemudian contoh berikutnya la kadhiba mamduhun. Jadi terjemahannya tidak ada satu pendusta pun. Nah, tidak ada satu pendusta pun. Mamduhun, mamduhun sigoh. Kalau ditanya sarafnya sigoh apa? Isim maf'ul. Terjemahan isim maf'ul yang di. Nah, makanya terjemahkan aja sebagaimana isim maf'ul. Berarti tidak ada seorang pendusta pun yang dipuji. Artinya yang terpuji, yang dipuji. Nah, inilah nanti akan disebutkan bahwasanya isimnya la dan khobarnya la itu diantara syaratnya dua-duanya nakirah. Dua-duanya nakirah. Makanya sering penerjemahannya itu ada terjemahan yang, padahal biasanya kan kalau isim sama khobar itu kan terjemahannya kan adalah. Ya, boleh dikasih adalah tapi kurang enak kalau ini. Karena sama-sama nakirah. Ya, lebih enaknya mudah difahaminya dengan terjemahan yang gitu. Makanya seperti kalimat apa? La ilaha illallah
Itu kan takdirnya la ilaha haqqun. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Bukan terjemahkannya kita kebenaran ini tidak ada sembahan adalah benar, kan gak enak lagi gitu. Tapi tidak ada sembahan yang benar. La ilaha haqqun illallah. Nah, itu masuk di pembahasan la nafiyatun lil jins. Paham sampai sini? Dikit-dikit dulu ini. Yang penting ada isimnya, ada khobarnya. Kalau isimnya mansub, khobarnya marfu seperti khobarnya inna kan itu. Nah, cuman ada ketentuannya berikutnya ini. Kita masuk halaman berikutnya. Nah, hukmu ismillah. Hukumnya isimnya la, atau hukum tentang isimnya la. Jadi yang kita bahas isimnya la ini di sini. Al-awwal yang pertama, idza kana ismuha nakiratan. Perhatikan, idza kana ismuha nakiratan. Jika isimnya la adalah nakirah. Seperti yang contohkan tadi kan nakirah dia. Nah, fa hukmuhu mabniyun ala ma yunsabu bihi biduni tanwinin. Maka hukumnya dia isimnya la itu mabni. Jadi bukan mu'rab, nanti cara ngi'rabnya. Ini pengaruhnya di cara ngi'rabnya itu. Nah, dia dihukumi mabni ala ma yunsabu bihi, mabni di atas apa yang dia itu dinasabkan dengannya. Atau dalam bahasa yang mudah itu mabni ala alamati nasbihi, mabni di atas alamat nasabnya. Ya, tergantung isimnya. Kalau isimnya mufrad misalkan, maka alamat nasabnya fathah. Kalau musanna, alamat nasabnya musanna. Nasab. Ini alamat nasab. Ya, contohnya kan muslimani, muslimaini, itu dah. Nasabnya ya, kan itu. Nah, kemudian kalau jamak mudzakkar salim, nasabnya nasab. Ya, muslimuna, muslimina, kan nasabnya gitu. Kalau jamak muannas salim, ada fathah, ada kasrah, ada alif. Contohnya, kita ingatnya itu contohnya. Jamak mudzakkar muannas salim contohnya apa? Muslimatun, nasabnya muslimatin, kasrah. Tidak ada muslimatan, itu tidak ada. Nanti nasabnya kasrah. Nah, itu nanti ngirabnya itu mabni ala mayun sabubihi. Jadi misalkan isim mufrad seperti tadi apa? Atau lihat contohnya bawahnya aja, tidak usah balik belakang. La rajula fidari, contohnya itu. La rajula itu i'rabnya dia rajula mabniun ala al-fathi. Mabni atas harakat fathah. Nah, fi mahali nasbin sebagai isimnya la. Jadi ngirabnya gitu, ngirabnya mabni, bukan mu'rab. Kalau mu'rab kan langsung rajula ismula mansubun wa alamatun nasbi. Nah, kalau bedanya ngirab yang mu'rab sama ngirab yang mabni itu terbalik. Paham? Nah, itu cara ngirabnya gitu nanti. Nah, kemudian biduni tanwinin, dengan tanpa tanwin kalau yang ada tanwinnya. Seperti yang ada tanwinnya isim mufrad, jamak taksir, sama jamak muannas salim. Nah, kita lihat contohnya. Paham enggak ini tadi? Poin pertama dulu saya ulangi ya. Jika isimnya nakirah, maka hukumnya mabni atas alamat nasabnya. Ya, tergantung alamat nasabnya apa. Diingat-ingat dulu alamat nasabnya apa. Nah, cuman i'rabnya mabni, bukan i'rabnya kata yang mu'rab gitu. Dengan tanpa tanwin kalau yang ada tanwinnya. Misal contohnya la rajula fiddari. Nah, maka yang di sampingnya itu mabniun alal fathi itu keterangan untuk rojula.
Jadi antum kasih garis saja rojula, kasih garis terus kasih panah ke arah kirinya itu yang mabni alal fathi. Jadi yang rojula itu mabniyun alal fathi, ya, fi mahali nasbin ismu la, isimnya la. Adapun fidari itu dia khobar jar majrur atau syibul jumlah. Nah, contoh yang kedua. Nah, kira-kira itu isim apa? Hah? Jamak mudzakkar salim. Coba dibaca la musanna. Musanna. La mukhlisaini yuttahamani. Tidak ada dua orang yang mukhlis. Mukhlis itu berarti ikhlas, murni, jujur, jujur amalannya. Yuttahamani. Yang keduanya itu tertuduh atau dituduh. Ittihama yattahimu artinya menuduh. Dugaan praduga tak bersalah itu, dugaan salah atau dugaan praduga tak bersalah itu istilahnya, tertuduh. Nah, itu yang jadi pembahasan kita adalah kata mukhlisaini. Nah, di garis bawahi mukhlisaini, kemudian arahkan ke arah panah itu. Nah, mukhlisaini dia mabniun alal ya, karena dia tadi musanna kan nasabnya dengan ya, maka dia mabni alal ya. Jadi mabni ala mati nasbihi. Ya fi mahali nasbin ismu la. Dan contoh yang ketiga, la kadzibati mahbubatun. Isim apa ini? Kadzibat jamak muannas salim. Ya, maka dia mabniun alal kasri, tapi tanpa tanwin. Tadi kaidahnya gitu, biduni tanwin, tanpa tanwin. Ini semuanya nakirah itu, karena tidak ada alif lamnya kan itu. Nakirah, maka dia mabni atas alamat nasabnya dengan tanpa tanwin. Kadzibati mabniun alal kasri fi mali nasbin ismu la. Itu satu. Jika isimnya nakirah, maka hukumnya apa? Mabni, mabni ala alamati nasbihi atau mabni ala ma yunsabu bihi kalau di sini. Yang kedua, idza kana ismuha nakiratan wa kanat la mukarraratan. Jika idza kana ismuha, jika isimnya la adalah nakirah, wa kanat la mukarraratan, dan la atau dan keberadaannya la mukarraratan, terulang atau diulang-ulang, dibaleni, ya. Paham maksudnya? Jadi isimnya nakirah tapi la-nya terulang. Artinya apa? Nanti ada dua la, istilahnya ada la-nya nanti ada hubungan dengan atof, misalnya gitu. Nah, la ini nanti ada hubungannya dengan atof, karena la itu termasuk daripada huruful atfin. Dia termasuk huruf atof sebetulnya la itu. Nah, jadi la-nya terulang. Nah, jaza fihi bina'ul ismaini wa raf'uhuma. Maka boleh, nah, itu tadi kan syartiyah, jika karena jika isimnya itu adalah nakirah dan la-nya terulang, jaza, maka boleh di dalamnya, boleh di dalam kondisi seperti ini. Nah, boleh dalam kondisi seperti ini, binaul ismain, memabnikan dua isim tersebut, memabnikan seperti nomor satu tadi loh. Jadi posisinya sama seperti nomor satu, mabni, boleh mabni. Nah, wa raf'uhuma, dan juga boleh merofakkan
keduanya. Ya, jadi boleh mabni nasab atau boleh juga merofakkannya. Nah, kalau belum paham kita lihat contohnya ini. Mislu, contohnya kalimat la haula wala quwata. Nah, itu lanya kan terulang kan? La haula mukarrarah wala quwata. Nah, illa billahi itu tambahan aja. Intinya lanya di sini masuk ke isim nakirah. Haula nakirah. Kemudian terulang lagi wala quwata juga nakirah lagi. Nah, maka boleh seperti ini, dia mabni atas fathah, atas alamat apa nasabnya dia karena nakir apa karena dia mufrad. Nah, boleh juga dirofakkan menjadi la haulun wala quwwatun illa billahi. Ya. Ya karena Anda pernah dengar dan nggak pernah belajar nahwu ya gitu. Karena kalau pernah belajar kan ada banyak bacaan. Nah, kalau kita kemarin kita yang belajar apa kitab al-i'rab itu kan ada sampai berapa i'rab? 5 i'rab kan. Ada 5 i'rab itu. Ada yang lainnya macam-macam ini. Nah, maka boleh dua ini. Udah ini ambil ringkasnya dulu aja. Jangan terlalu kita panjang lebarkan nanti tidak terlalu bingung nanti. Intinya dua kondisi ini. Kondisi pertama tadi jika dia nakirah maka hukumnya mabni atas alamat nasabnya. Kondisi yang kedua jika dia nakirah isimnya nakirah dan lanya terulang ya, maka boleh dua bacaan. Boleh mabni ala nasbi atau juga boleh dirofakkan. Nah, itu kondisi kedua ya. Hukumnya seperti itu. Kondisi yang ketiga, idza kana ismuha ma'rifatan, nah, wajaba raf'u wa wajaba tikraru la. Jika isimnya dia ma'rifah, nah, jadi la nafiyatul jinsi tapi masuk ke kata ma'rifah, maka wajib rafa. Wajaba raf'u, maka wajib rafa. Ya, karena tidak beramal, seperti amalannya inna karena syaratnya, jadi syaratnya la itu beramal amalannya inna ketika isimnya itu nakiroh, gitu. Kesimpulannya gitu nanti. Nah, jadi kalau isimnya ma'rifah maka wajib rafa dan di sini dikatakan wa wajaba tikraru la dan wajib mengulang la, wajib mengulang la. Mislu contohnya lazauju fil baiti walazaujatu. Nah, jadi lanya diulang ketika isimnya ma'rifah. Jadi tidak ada suami di dalam rumah dan tidak ada pula istri. Dan ini katanya suatu kata yang sudah ma'rifah, jadi sudah diketahui. Jadi sebenarnya ini bukan la nafiyatul jinsi, jadi tidak meniadakan keseluruhan, tapi meniadakan sesuatu yang sudah ma'ruf, yang sudah diketahui. Karena az-zauj sama az-zaujah itu dia ma'rifah. Itu hukum yang ketiga. Jika ma'rifah maka wajib rafa dan wajib mengulang la. Kemudian yang keempat, idza kana ismuha munfasilan anha. Apa arti munfasilan? Ya, terpisah, terkena fasil, ada fasilnya, ada pemisahnya. Idza kana ismuha munfasilan anha, jika isimnya la itu terpisah dari la. Jadi ada pemisah antara la dan isimnya la. Ya. Wajib raf'u, maka wajib rafa, wa wajib tikraruha, sama seperti tadi ya. Jadi wajib rafa dan wajib mengulanginya. Ya, mengulangilah.
Nah, misal contohnya la fil baiti rajulun. Nah, ini. La kemudian ada pemisah jar majrur atau pemisah apapun, intinya dia terpisah, tidak langsung beriringan. Nah, ada pemisahnya ini la fil baiti rajulun. Jadi mana yang dianggap isimnya la? Yang dianggap isimnya la itu rajulun itu. Tapi dia tidak nasab, maka dia rafa itu. Wala imraatun, dan tidak artinya tadi apa? Tidak ada dalam rumah seorang laki-laki dan tidak ada seorang perempuan. Adapun i'rabnya nanti biasa itu, lanya la nafi, bukan nafiatul jinsi. Nah, sedangkan apa berikutnya seperti tadi misalkan az-zauju fil baiti berarti az-zauj mubtada, fil baiti khobar. Yang ya berupa apa sibul jumlah. Nah, ringkasnya gitu. Kalau yang pendapat yang panjang itu ada kata yang tersembunyi gitu. Ini ringkasnya aja. Demikian pula dengan yang apa barusan kita baca la fil baiti rajulun berarti lanya la nafiyah biasa, fil baiti dia khabar muqaddam ya jar majrur sebagai khabar muqaddam, rajulun dia mubtada muakhar. Nah, itu poin nomor 3 dan nomor 4. Wala itu imra'ah itu hamzahnya hamzah wasal. Kalau dibaca langsung wala imra'atun. Ya berarti ataf. Ya, setelahnya itu waula itu ataf. Ya, ataf kepada rajulun. Ma'tuf, i'rabnya ma'tuf. I'rabnya ma'tuf. Ya. Ya. Nanti namanya i'rabnya ma'tuf. Jadi kalau pengikut itu tidak di i'rab seperti i'rab aslinya, tapi di i'rab sebagai pengikut. Iya. Jadi misalkan di sini apa? Az-zauju, misalkan ada kalimat az-zauju fil baiti wa zaujatu. Ya, artinya yang mubtada cuman az-zauju, adapun az-zaujatu itu ma'tuf. Ya, diikutkan aja dia. Nah, ini 4 kondisi tentang isimnya la. Nah, cara ngirobnya itu insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ini sudah masuk waktu isya. Seperti di halaman berikutnya itu ismula, dia ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Adapun yang sudah kita baca tadi itu tadi mabni. Nah, kita belum membahas yang mu'rab. Yang mu'rab itu nanti syaratnya di sini idza kana mudhofan, jika dia mudhof, atau yang kedua idza kana syabihan bil mudhof, maka dia mu'rab. Nah, nanti i'rabnya langsung sebagai isimnya la mansub gitu. Udah tambah kenalan ini. Ya, istilahnya kita tambah kenalan kan itu. Ya kan? Kemarin sudah kenal sampai 10, sekarang tambah kenalan yang ke-11 isimnya la. Gitu ya. Biar enggak lupa itu sering ketemu, Pak. Nah, sering ketemu berarti murojaah terus itu. Sampai sini dulu untuk pelajaran nahwu kita hari ini. Naktabi bidzalika subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.